Ada berita yang sedang viral guys, mantan Menteri Perdagangan yaitu Thomas Lembong yang biasa disapa dengan panggilan Tom Lembong itu menjadi tersangka terkait kasus korupsi impor gula guys ya pada tahun 2015. Ini beritanya sudah viral banget. Akan tapi yang unik ini Thomas Lembong ini namanya itu sering disebut oleh Mas Gibran ketika debat wakil cawapres yang kemarin tuh sering disebut. Apakah ini Mas Gibran sudah tahu dengan adanya hal ini? Jadi setelah adanya pelantikan Presiden Prabowo dan juga wakil presidennya Mas Gibran ini banyak sekali kasus-kasus yang terungkap secepat mungkin itu terungkap. Seperti halnya yang terjadi di Surabaya, adanya kasus suap itu yang membebaskan Ronald Tanur, kemudian ada lagi Thomas Lembong ini juga terungkap masalah kasus korupsinya. Kita lihat dulu cuplikan dari video Mas Gibran untuk debat cawapres. Dan kita sekarang, kita itu Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi. Momen Mas Gibran menyebut nama Tom Lembong pada waktu debat wakil presiden yang kemarin itu. Apakah ada hubungannya ini antara penetapan tersangka Tom Lembong sekarang dengan Mas Gibran ini, omongan Mas Gibran? Apa sebenarnya Mas Gibran ini sudah tahu? Kemudian setelah menjadi wakil presiden bersama dengan Prabowo, udah menggebrak itu semua. Saya nggak pernah tahu guys. Berdasarkan berita yang beredar bahwasanya negara ini dirugikan ya lantaran perbuatan Thomas Lembong ini. Jadi negara dirugikan sebanyak 400 miliar. Ngeri banget guys. 400 miliar lantaran korupsi yang dilakukan oleh Tom Lembong ini. Gimana menurut kalian guys? Nah, kita lihat dulu videonya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya tidak perlu bahwa Indonesia mengalami surplus gula, tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTS memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton, bahwa kerugian negara akibat importasi gula negara dirugikan sebesar 400 miliar rupiah. Pada hari ini menetapkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Jadi dengan apa yang dilakukan oleh Tom Lembong, gengs, Thomas Lembong ini dinyatakan seperti yang di video tadi bahwa kerugian negara itu akibat perbuatannya dirugikan sebanyak 400 miliar. Wah ngeri banget, lumayan 400 miliar. Ada kata buat pembangunan sudah lumayan guys. 400 miliar itu buat apa uang sebanyak itu guys? Tapi ini sangat apa ya, mengapresiasi lah untuk pemerintahan sekarang ini langsung gerak sat-sat untuk memberantas kasus suap dan juga memberantas kasus korupsi. Sehat selalu, semoga yang korupsi yang tahun-tahun yang belum terungkap semoga terungkap, dan untuk kedepannya semoga semakin berkurang kasus korupsi yang ada di negeri Indonesia ini.